Shalom profesional muda, welcome back to podcast Bicara Tentang. Hari ini saya Karolus dan saya ditemani oleh teman bicara saya, Mariana, Aliang, Albert. Kita akan ngobrolin tema yang menarik sekali hari ini, Heart of Revivalist. Kalau kita ngomongin ini revival ya, kita seringnya tuh kepikirannya adalah KKR, terus ngumpul massa banyak, padahal nggak gitu loh. Kalau kita ngomongin mengenai revival, itu erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ya kita bahas mulai dari kondisi sekarang. Kalau saya sih merasa ya tahun ini itu cukup challenging. Kalau kalian ngerasa gimana 2025 ini? Oke. Kalau aku sendiri 2025 kan ya secara fisik gereja clear ya, the year of victory and international blessing. Sehingga ada beberapa ekspektasi dan persiapan juga gitu. Tapi waktu dijalanin bulan demi bulan kok dinamis banget. Nah, jadi satu kata yang mungkin mewakili 2025 tuh kok di sisiku dinamis. Dinamis ya, Oke. banyak pergerakan gitu ya. Betul. Kamu kerasanya apa kok tahun ini banyak pergerakan? Contoh misalnya di kerjaan atau di pelayanan tiba-tiba perintisan, kemudian di kerjaan juga sama ada perubahan KPI dan sebagainya yang cukup shifting banget gitu. Nah, apa yang udah di-prepare untuk goal tertentu harus di-adjust lagi. Kayak gitu. Yes, Jadi yes. ngerasanya perlu adaptasi nih di sisi yang dinamis. Kayak Yes, gitu. kemarin cerita juga dari tempat kerja banyak kebijakan berubah. Kita lihat pun di sana sini banyak banget suatu pergeseran ya, sangat dinamis, sesuatu yang kita nggak bisa predik ya, setuju sih. Kalau Aliang sendiri gimana? Kalau menurutku tahun 2025 unpredictable ya. Unpredictable, Tidak terkejut-kejut ya. terkejut-kejut karena banyak hal yang kita enggak sangka-sangka di tahun ini bisa kejadian. Yes. Banyak sekali. Oke, setuju sekali. Kalau Mariana Setuju. gimana menurutmu? kalau aku ngelihatnya karena tahun ini challenging, unpredictable, dynamic, that means opportunity. Opportunity Oh. ya, ini Ya. positif Emang beda, sekali luar nih, biasa. luar biasa, ini juara Karena nih. ngelihatnya, Risk-taker. karena ngelihatnya memang bener sih challenge banyak banget. Belum lagi perubahan peraturan Yes. dari peraturan Pemerintah mungkin ya. peraturan pemerintah, permen, capman, banyak banget yang berubah yang mempengaruhi ke sebenarnya Daily juga. ke bisnis Yes, gitu kan. benar. Tapi justru ketika muncul krisis sebenarnya kan ada opportunity karena akan ada orang-orang yang gugur. Unfortunately maksudnya akan ada orang-orang yang gugur, akan ada orang-orang yang tidak bisa mempertahankan bisnisnya ataupun mereka jadi merasa sudah keburu ciut gitu kan. Nah, jadi aku melihatnya justru di masa-masa seperti ini adalah opportunity ketika orang lain leave the place vacant. Jadi ada orang yang mungkin either bisnisnya harus tutup ataupun terlalu takut mengambil resiko sehingga sebenarnya ada kesempatan yang mungkin muncul di sana gitu. Tapi aku tidak bilang seakan-akan bahwa opportunity means like aku nggak takut ya, sama aja sih gitu. Cuma perbedaannya aku cuma melihatnya kayak ya udah takutnya memang tetap ada, kita hadapi saja gitu. Ini point of view-nya menarik dan aku nanti ingin elaborate di area ini ya. Karena aku juga merasa kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin sukar, ada masalah, ada hal-hal yang kelihatannya buruk. Padahal ada hal-hal itu yang bisa dikerjakan atau bisa terbentuk atau bisa muncul itu hanya di dalam kondisi itu. Kalau aku dulu kan pernah cerita tuh masa dimana aku kira dunia runtuh gitu kan, aku bergaulnya salah, terlilit hutang, judi, lain sebagainya. Tapi masa sukar itu aku ketemu Tuhan. Dan di sana itu menjadi sebuah perjalanan yang kayak oke, well ini challenging dan buruk-buruk yang aku lihat nih. Tapi ternyata kalau sekarang aku boleh noleh ke belakang ya, wow, masa sukar itu menjadi masa terbaik ini yang Wow, meletakkan iya, fondasi iya, ke iya, Tuhan. iya. Dan ini akan menarik karena mungkin tahun 2025 ini challenging. Banyak hal yang sukar mungkin, well dan unpredictable. Tapi yuk coba kita pakai hari ini untuk kita flashback juga bahwa di masa lalu itu pernah kejadian kayak gini juga dan tentunya ada yang Tuhan kerjakan. Ada purpose-nya juga. Ada purpose-nya. Iya, Nah iya. mungkin saya mau tanya nih, situasi sekarang memang seperti ini, tapi kalian pernah dong ngalami sesuatu yang gak kalah Sulit. challenging nih, gak kalah sulit Ya. nih daripada Ya. tahun ini. Iya, iya. Kok dilihat dari muka-mukanya sih Aleng paling banyak ceritanya. Waduh. Nah boleh nih kita sorot. Kalau Alian gimana? Oke. Apa ya bahasanya ya? Pernah Yang ngalamin paling masa sulit gitu. Paling sulit ya. Heeh. Oke, mungkin aku ceritain salah satu mau bisa dikatakan momen aku paling low, my lowest point lah ya. Nah jadi
momen dimana aku baru persiapan merit. Oke. Mau persiapan merit sama istri saya sekarang ya. Jadi di situ bisa dikatakan awal-awal itu COVID. Oh, pandemi. 2020 ya. 2020-an Mas COVID ya. betul. Jadi yang awalnya kita ada kerjaan, singkat ceritanya company itu nge-cut lah aku. Singkat ceritanya seperti itu di-cut. Yang akhirnya nggak ada income-nya yang harusnya sekian jadi sedikit. Yang bisa dikatakan kalau mau prepare buat merit aja kayaknya Mimpi doang. mimpi deh. Cowok lagi ya. Cowok lagi. Nah, jujur stres banget di kondisi seperti itu sebagai pria. Iya. Nah, puji Tuhannya punya pasangan yang luar biasa lah saya katakan ya. Karena di situ bukannya sebagai pria saya mungkin down, tapi ada wanita nih yang selalu support saya. Nah, singkat ceritanya kita saling mendoakan dan di situ sama kita bergandengan tangan. Ayo apa yang dikerjakan? Nah, disitulah kalau teman-teman pernah tahu yang namanya Madam Lim pernah. Saya Aduh, promosi. Saya Oh ya, customer. puji Tuhan. Ya saya juga customer sih. Nah, Anyway, iya. hal yang seru waktu itu sempat sharing-sharing sih sama Aliang. Kamu itu kan waktu itu basicnya lebih ke orangnya logic banget. Dan Betul. kalau sorry dia, kalau dulu kenal kan orangnya kayak self oriented banget gitu. Iya. Kayak me gitu. Betul. Sementara waktu itu sama Dian Dian. ya. Dian ini kan di pengembalaan aktif, terus Tim melayani leader. orang, tim leader Tim leader, lagi ya iya, kan. betul. Terus wakil PIC Creative Ministry Weh. juga. Padet. Ini memang pinter ini milih pasangannya. Iya. Dan kalau kita tahu backgroundnya kan waktu itu Aleng mulai dari sponsor kan. Betul, dari sponsor. Gitu. Oke. Dari sponsor. Jadi memang ada gap yang cukup jauh ya secara kerohanian ya. Cukup jauh sekali. Nah, di situ memang saat kondisi seperti itu sebagai pria aku tuh fokus untuk Yang prioritasnya. yang prioritasnya dulu. Tapi di situ istri saya tetap mengerjakan prioritas tapi masih punya loh spare waktu dan hati untuk melayani orang. Nah, Itu sempat konflik nggak tuh? sempet. Oh iya? Sempet bang, iya di situ. Komplain dong ya? Sempat komplain. Kok nggak mau fokus aja sih? Ngapain sih melayani dan sebagainya? Malah saya yang mungkin kalau saya berkaca sekarang agak malu ya. Kok saya ngedrag dia malah turun gitu loh. Nah, tapi puji Tuhannya dia bisa menjadi pasangan yang sangat baik lah buat aku. Dan ada momen di sana setelah kita melewati itu semua, tadi kan ada usaha ya. Ada Madam Lim dan sebagainya, puji Tuhan bisa menikah. Dan kalau saya berkaca lagi ke belakang, oh ternyata yang Tuhan mau sampaikan ke aku, hidup ini gak sesempit aku dan aku. Nah, tapi melalui kejadian ini, Tuhan tuh pengen ngajarin aku saat itu. Oh ternyata hidup ini untuk melayani juga loh. Gak cuma melulu aku dan aku. Nah di situ melalui Tuhan mungkin kirimin Dian ke hidupku untuk membuka mataku yang sesempit ini. Akhirnya saya melihat, akhirnya tahu. Ternyata tujuan hidup kita gak cuma untuk diri kita sendiri. Kalau aku seperti itu. penasaran sih kayak momen apa sih tepatnya yang bisa kamu tadinya sibuk ya. Tapi aku ngebayangin memang situasimu saat itu tidak mudah ya dengan kondisi Yes. kehilangan penghasilan, Betul. seorang pria Lagi yang persiapan harusnya pernikahan. mempersiapkan pernikahan. Terus dengan kondisi pasangan malah lebih aktif, lebih tinggi ke kondisi kesehatan spiritualnya gitu kan. Terus titik baliknya tuh apa? Kok sampai kamu bisa melihat hal yang berbeda, yaitu satu poin kayak kok malah kamu bisa melihat aku seharusnya nggak cuma fokus tentang membangun hidupku doang, tapi hidupku ini bukan cuma tentang aku loh ternyata. Kok bisa? Oke, mungkin itu karena seperjalanan kita berdua. Yang satu hal yang aku lihat, kalau pria lihatnya ya kok ya, kalau mungkin aku ya Coach ya, kalau secara finansial saat itu kalau misalnya lagi down, panik, misalnya secara penghasilan nggak ada, aku langsung panik. Tapi beda dengan istri saya, bisa tenang gitu loh, bisa tenang menanggapi semua kondisi yang ada. Nah di situ aku bertanya-tanya, apa sih yang dimiliki oleh istriku dan aku yang nggak miliki di dalam diriku. Nah ternyata masalah hati, kalau yang aku pelajari yang selama ini aku dapetin, ternyata masalah hati. Kalau hati kita memang hanya kepada kita, saya, sesempit itu, ya kita akan melihat dunia yang sesempit itu, sekacau itu.
Tapi terjadinya ini pasti bertahap kan. Betul. Kalau aku kenal Aliang nih dari beberapa tahun belakangan ya. Dulu tuh emangnya orangnya rasional, logik banget dan lebih ke untungnya apa sih buat aku gitu. Betul. Tapi ya kalau akhir-akhir ini ya aku ketemu sama dia. Waduh, itu Hambanya apinya sekali. untuk melayani. Dan anyway barusan ditagihkan dari PDP juga kan ya. Waduh. Luar biasa. Tapi Kepercayaan yang besar. ya satu hal yang sangat amazed sekali itu perubahannya sangat drastis. Kalau dulu ini dia kan self-center banget ya. Kalau Yes, sekarang dia bahkan nama pengembalaannya juga baru nih. Oh yes, namanya Son of the Vision. Son of the Vision. Artinya betul. gimana tuh artinya? Ini sebenarnya namanya itu terinspirasi dari buku yang ditulis oleh Pak Adrian Sarwono. Nah itu terinspirasi. Dapatkan di Pustaka Raja Wali. Iya, bukan gitu. bisa juga. Nah, jadi terinspirasi lah di situ. Kenapa bisa sampai terinspirasi seperti itu? Karena makin kesini ada beberapa kejadian lah yang setelah membuat makin meneguhkan saya untuk saya mau nih sungguh-sungguh dalam Tuhan dan melayani. Karena ada satu momen di mana aku melihat ada pemikiran saya kok. Ini mungkin yang dulu mungkin salah ya. Aku selalu berpikiran aku belum pernah nih ketemu orang yang kerja dan sukses dan melayani Tuhan. Nah di situ di buku tersebut. Nah, akhirnya singkat cerita aku baca buku dan melihat beberapa khotbahnya Pak Adrian Sarwono. Oh ternyata ada loh. Iya. Seperti itu. Iya. That's why itu sih sebenarnya menjadi latar belakang nama Son of the Vision. Karena kita sebagai anak itu kalau kita menjadi anak pasti apapun yang bapak kita lakukan pasti kita support. Nah kita punya hati sampai segitunya. Nah beda kalau kita sebagai hanya tamu, ya beda. Kalau kita memposisikan diri sebagai anak. Iya dan menariknya ya ketika kita bahas mengenai konteksnya revival ya, ternyata Dian itu dipakai Tuhan untuk membangkitkan, menghidupkan. Revival kan revive ya. Betul. Ada suatu kehidupan rohani yang mungkin mati, tapi melalui Dian apa yang dia lakukan ini mulai muncul nih. Muncul, tapi terus dituntun satu persatu. Kalau nggak salah waktu itu ikut CG Super Conference, banyak sharing pembicara, terus ada buku salah satunya Pak Adrian juga. Betul. Dia cerita dan itu menjadi revivalist yang menuntun Aliang sampai sekarang ini jadi punya hati. Jadi punya hati dan mau melayani. Betul. Dan sedekat itu sebenarnya sama kita. Iya. Kita tuh sering merasanya kayak kehidupan masa-masa sulit yang kayak kita alami semua di tahun ini gitu kan. Kita berpikir bahwa ini yang harus kita fokuskan adalah mencari solusi dan bagaimana kita bisa keluar dari survival mode lah gitu. Tetapi ketika kita mau melihat the bigger picture, jangan-jangan kayak Aliang justru malah menemukan gak cuma bisnis waktu itu, tetapi malah menemukan panggilan. Iya betul. Agree sih. Setuju. Ya kalau semuanya baik-baik aja kan nggak ada pertanyaan. Kenapa ya kok Dian masih meluangkan waktu di tengah kesukaran? Itu membuat dia curious kan. Betul. Dia curious, akhirnya itu mulai masuk dan dekat sekali ya sama hidup kita. Kalau Albert sendiri ada pengalaman Albert? Ya somehow aku sih juga belajar ya bahwa somehow ada hal-hal tertentu yang memang kayak Tuhan izinin terjadi dalam kehidupannya kita untuk menunjukkan sesuatu, kayak gitu. Dan ujungnya tuh ya ke sana. Hati untuk revival, hati untuk menghidupkan sesuatu. Nah, aku tuh jadi ingat posisi dulu waktu berapa tahun yang lalu, saya agak lupa. Tapi intinya tuh saya dapat janji Tuhan lah waktu itu tuh untuk bisa kuliah. Yes. Tetapi kok ngelihat rekening, ini kayak nggak possible untuk kuliah. Nah, sehingga ya doanya seperti pada layaknya orang Kristen pada umumnya, Tuhan kau yang memberikan visi, Tuhan yang memberikan provisi. Doanya gitu. Sampai akhirnya dapat dorongan di hati, kayak Tuhan ingetin bahwa company di mana dulu aku kerja itu tuh ownernya itu punya concern tentang pendidikan, sehingga ada semacam quote-unquote beasiswa atau support secara finansial untuk membantu karyawannya tuh bisa secara edukasi tuh lebih baik gitu. Akhirnya aku coba memberanikan diri datang ke direkturku, singkat cerita oke nih. Diperjuangin sama direkturku akan dibiayain gitu. Wow. Nah deadline-nya itu tuh tinggal 5 hari kalau nggak salah. Nah jadi hari Sabtu harus bayar, tinggal nunggu nih sampai hari Jumat, nunggu teleponnya nih nggak masuk gitu. Nah hari Jumat tuh kan hari CG kan biasa ya. Yeah. Nah pas mau CG ditelepon gitu,
ditelepon sama direkturku dan kata, "Bert, sorry." Wah, ini udah kemana-mana nih. Gitu. Sorry kenapa nih? Nah, begitu dijelasin memang ternyata udah ditutup program itu. Jadi pupuslah harapan untuk itu karena deadline-nya tuh betul-betul tinggal besok, 1 kali 24 jam. Nah, di momen yang sama, karena waktu itu saya tinggal sama saudara dan saudara tuh kayak punya teman yang lagi kondisi kritis, suaminya. Yeah. Nah, saudara saya tuh bilang, "Bet, tolong bantu dong doain temannya kukuku, tanteku gitu." Hati ini kan lagi porak-poranda ya, kayak gitu. Makanya posisinya mungkin mirip kayak Alyang, bahwa ini lagi konsentrasi mengejar mimpi dan lain sebagainya, tetapi situasi change. Impian pupus tapi disuruh melayani nih. Impian pupus disuruh melayani gitu. Hatiku tuh nggak siap buat melayani. Aku pikir udah doain orang besok aja lah gitu. Dan waktu itu mau CG jadi dilematis juga. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk kamar, nenangin hati untuk berdoa. Nah, disitulah muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaan adalah, kamu tuh lebih mengasihi aku, Tuhan, atau panggilanku? Wow. Makin direnungin makin sulit untuk dijawab. Nah, singkat cerita akhirnya, ya Tuhan, kok bukan karena Engkau ya, untuk apa aku mengejar ini semua? Disitulah aku ambil keputusan iman yang bulat untuk Tuhan, aku tetap percaya sama rancangan-Mu walaupun situasinya udah kayak gak ada harapan lagi. Aku mengasihi Engkau. Ya udah, aku memutuskan untuk tetap melayani dengan hati yang sudah pulih. Aku izin sama CGL-ku waktu itu, izin ya, aku agak terlambat karena ada keperluan. Singkat cerita, datang nih ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, ternyata suami istri itu ada problem lah. Nah, ini suaminya tuh udah kritis, udah gak bisa ngomong. Akhirnya aku minta untuk kumpul semua di kamar, aku bacain Mazmur 23 tentang gembala yang baik. Dan di situ istrinya rekonsiliasi, anaknya rekonsiliasi. Dan waktu itu Tuhan dorong untuk mimpin suami ini tuh terima Yesus karena dia belum percaya. Karena gak bisa ngomong, saya cuma ngomong kalau Om mau terima Yesus, tolong genggam lebih erat tangan saya. Dan dia meresponi itu. Nah, singkat cerita, selesai dari doain itu, CG kan? Saya ditelepon sama tante saya 30 menit setelah itu bahwa suaminya itu udah meninggal. Jadi yang nggak bisa tak bayangin kok seandainya hari itu saya selfish, mimi dan ini janji Tuhan juga hilang dan sebagainya, satu orang binasa. Bahkan satu keluarga mungkin akan sangat menyesali seumur hidupnya karena nggak bisa rekonsiliasi. Nah, dari situ tuh maybe ada kematian secara fisik, tetapi ada kehidupan, ada revival yang muncul dalam satu keluarga yang masih ada di sana. Gitu. Betul. Di situasi yang rasanya kalau ngomongin secara kepentingan pribadi tidak memberi benefit apapun. Gitu. Tapi ternyata disitulah ternyata cara Tuhan untuk memakai kita. Seperti itu gitu. Tuhan izinin masa-masa quote-unquote gelap, sulit dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya tuh ada sebuah purpose dari Tuhan yang sangat clear untuk membawa revival, membawa kebangunan. Dan ya again tadi di depan disampaikan bahwa revival kan bukan soal KKR yang besar dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan somehow bekerja melalui kehidupan sehari-harinya kita. Gitu, itu sih. Dan merinding banget ya waktu Albert tadi cerita itu keputusanmu untuk tidak fokus ke diri sendiri, padahal masalah lagi berat ya itu ya. Impian tiba-tiba ini, tapi itu merubahkan satu keluarga ya. Dan wow. Dan kamunya sendiri mendapat akhirnya, maksudnya abis pelayanan itu langsung dapat beasiswa atau gimana? Jadi how about your own dream? Ini yang unik gitu. Jadi itu tuh waktu aku doa di kamar, Tuhan tuh ngomong tuh seperti ngomong ke Abraham waktu mempersembahkan Ishak. The only one resources untuk menggenapi janji Tuhan kan beasiswa dari company, dan itu harus dipersembahkan quote-unquote kan. Besok Sabtunya nyampe kantor, bosku ngajak ketemu di ruangan, transfer pakai uang pribadinya. Wow. Itu H-1 itu. Hari H. Serius hari H. Aku langsung izin ke bank untuk bayar kuliahnya. Wow. Gitu. Ini aja masih berkaca-kaca nih. Karena itu pakai uang pribadi yang harusnya itu kan program company kan. Iya. Dan aku udah berdamai sebetulnya di malam itu bahwa oke Pak, makasih banget sudah memperjuangkan itu sampai ke BOD gitu. Tapi di hari H justru dibalikin Ishaknya. Iya benar. Iya. Tapi anyway ya, mungkin nggak semua itu mendapatkan Ishaknya itu balik.
in a point of view, kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, kita itu percaya sama pribadinya, nggak selalu memang apa yang kita dapatkan, apa yang kita inginkan langsung dapat. Tapi menurutku aku juga pernah punya pengalaman ya, masa dimana harusnya aku itu harusnya fokus sama diri sendiri, buat diri sendiri ini kurang buat waktu dan lain sebagainya. Tapi waktu itu karena aku itu kan terlahir ya memang ya di GMS ini dan DNA-nya itu bener melayani banget ya. Aku itu pernah ada kondisi stres sekali karena merasa bahwa ini nggak cukup, nggak bisa, nggak cukup dan pesimis sekali. Tapi saat itu CG lagi ada satu anggota yang mengalami kesukaran. Dia ini memang punya attitude apa ya? Dia ini mau bertobat tapi dia masih struggle di area-area tertentu. Akhirnya dia nih jatuh lagi di kelemahannya, dia nyuri. Masuk ke penjara. Terus dia itu anak CG, nyuri, pusing. Dan saat itu di penjara dia nggak punya saudara, nggak lain sebagainya. Teman-teman CG, karena saya saat itu yang available, teman-teman CG ini ngasih sumbangan baju dan lain sebagainya. Alhasil harus ngelayanin pergi ke penjara waktu itu, dia di basement gitu kan. Aku kasih ini dan saat itu aku waktu melayani muncul sebuah sukacita dan waktu pulang itu dikasih tahu, Carolus, kamu ketika melayani kamu jadi tahu bahwa ada orang-orang itu yang mengalami masalah itu mungkin jauh lebih besar, lebih kompleks. Tapi buat setiap dari kita, masalah kita itu udah pasti paling hebat, paling besar. Betul. Tapi melayani itu juga bisa membuat kita melihat sudut pandang bahwa kita bisa lebih bersyukur loh ketika kita itu melayani. Kadang aku ngerasa diriku kurang nih. Tapi ketika aku itu melayani di sana, Tuhan tuh bawa ke dalam satu dimensi kalau momen itu ya. Aku jadi bisa melihat bahwa ternyata dia punya masalah dan lain sebagainya, dia mulai cerita kan. Ada background keluarga yang ketika diceritakan aku bilang, ya Tuhan ini berat sekali memang kondisinya dia, dibesarkan dengan demikian dan lain sebagainya. Aku jadi lebih bisa bersyukur, sekalipun aku di posisi ini, keluargaku itu seperti ini dan lain sebagainya. Dan di sana itu jadi punya point of view. Kalau kita ngelihat hal kayak gini tuh lebih ke namanya heart of revival ya. Tuhan tuh akan banyak berperkara di dalam hati, situasi-situasi hati kita itu yang akan banyak diubah tuh. Setuju. Kayak misalnya kalau aku tangkap dari ceritanya kalian ya, jadi seakan-akan ketika kalian menghadapi kesulitan, yang paling menjadi prioritas adalah menyelesaikan kesulitan kita, ya nggak sih? Tapi kalau yang aku tangkap gitu, justru ketika kayak Albert waktu itu bisa melihat bahwa ada keperluan orang lain, terus Carolus juga, loh. Jadi seakan-akan prioritas itu kan untuk menjawab kebutuhannya kita, kuliah, nafkah, buat merit gitu kan. Tapi justru kehidupannya kalian dipakai untuk menyentuh hidup orang yang sedang dalam masa krisis sebenarnya. Jadi kayak kalian itu membuat diri kalian tuh jadi kayak sangat bermanfaat, sangat useful untuk orang-orang tuh yang memang perlu banget di situasi itu gitu. Justru kayak aku nangkepnya kayak kita tuh sering banget ngelihatnya hidup kita itu harus ada momen-momen yang besar dulu, dapat beasiswa, bisnis, Madam Lim waktu itu kan. Harus ada momentum yang kesulitan besar, harus ada momentum yang besar, dan ketika berhasil menyelesaikannya seakan-akan itu adalah sebuah ini nih kesuksesan saya, ini adalah suatu jawaban, this is a blessing. Tapi kadang yang kita sering lupa adalah sebenarnya yang kita lakukan sebenarnya day to day-nya kehidupan kita itu juga membangun membangun hidup itu kan nggak selalu 365 hari semuanya itu ada kisah-kisah besarnya gitu kan. Dapat beasiswa, bangun bisnis, berhasil. Tetapi kebanyakan 364 harinya jangan-jangan itu cuma kerjaan di belakang layar yang tidak terlihat. Rutinitas. Yang contoh menggembalakan anak. Terus datang CG. Kerja dengerin curhat orang gitu kan. Jadi kayaknya 364 hari kita jangan-jangan ya terlihat seperti hari-hari yang biasa aja gitu. Tapi kita 364 harinya itu ternyata adalah masa-masa persiapan untuk ada satu hari yang Tuhan siapin
Contoh Wow, satu betul, harinya itu adalah hari anakmu masuk penjara. Yes. Kamu harus berbicara dalam hidupnya dia, harus hadir dalam hidupnya dia. Untuk Albert, satu hari itu adalah masa kamu tiba-tiba ditelepon harus pelayanan gitu. Jadi kayak kita sering kali berpikir, ya aku sering merasanya kayak gitu sih, seakan-akan tuh life is so boring karena tidak ada hal-hal yang hebat yang sedang terjadi. Momentum yang sedang terjadi. Aku ngerasanya kayak gitu, padahal sebenarnya jangan-jangan untuk menjadi seorang revivalist dibangunnya tiap hari tanpa ada yang tahu. Actually we are doing the right thing. Gitu gak sih? Iya. Dan aku merasanya kayak contoh nih, apa sih yang kita lakukan sehari-hari yang kita do the right thing? Saat teduh, emang ada yang tahu? Kita saat teduh, ya kecuali ditanya sama pemimpin ya, gimana saat teduhnya kalian? Gitu. Sisanya it's very silent, dan aku ngalamin masa-masa itu mungkin dari kayak sekitar 3 tahun yang lalu. Karena aku waktu itu terbiasa tuh 1 tahun itu ngerasain banyak keberhasilan. Wah, momentumnya lagi ada. Wih, semuanya gitu kan. Ketika berlalu, segala bentuk pelayanan dan kesuksesan di pekerjaan itu sudah berlalu, terus aku ada momennya tiba-tiba yang aku bilang tadi, aku ngerasa bosan banget ya, boring ya, kayak gitu-gitu aja. Dan gelisah. Oh, kenapa? Kok gitu-gitu aja hidup ya? Oke. Kok kayak ada yang salah, kenapa ya gitu kan? Padahal memang penantang resiko sih. Nggak suka comfort zone ya, Cemar ini ya. Orang-orang cari hidup yang tenang kan. Kalau ini begitu hidupnya tenang, ini ngerasa gelisah nih. Ini something yang salah ini. Something ada yang salah ini kelihatannya. Oke. Jadi kayak merasa kok anak-anak yang dilayani di dalam CG juga baik-baik aja, harusnya bersyukur ya. Kok gak ada yang masalah ya? Iya, kurang masalah gitu ya. Tapi ya loh, maksudku kalau heart of revival itu heartnya kan, jadi heart matter. Jadi aku sih percaya ya, dalam segala situasi Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu dalam hatinya kita. Untuk kita itu nanti pada suatu saat itu siap. Dibutuhkan respon yang tepat. Jadi itu kayak latihan. Cuman ada satu quote nih yang aku suka. Jadi dikatakan bahwa iblis itu adalah pendakwa orang percaya ya kan. Tapi kalau kita orang percaya, kita itu harus revive hidupnya orang. Jadi kalau memang ada orang-orang itu yang mungkin merasa saat ini hidupnya mereka itu terpuruk, hidup mereka itu sedang tidak baik-baik saja, kita itu harus mengambil posisi revive hidup mereka. Dan bagaimana kita bisa revive hidup mereka? Ya kita harus bisa jaga api kita harus bisa jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita coba pikirin ya, jadi sebenarnya untuk menjadi seorang revivalist, apa sih yang dibutuhkan? Kalau aku my point of view ya, Tuhan tuh kan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup kan. Tuhan tuh menyatakan dirinya dia itu adalah kehidupan. Jadi kalau kita ingin menjadi revivalist, kita membawa kehidupan. Kita harus dekat sama Tuhan. Supaya kehidupan Tuhan itu yang mengalir dalam hidupnya kita. Seperti tadi tuh misalnya kalau Albert boleh bilang ya, tadi kan Albert sedang masa sukar nih, terpuruk, tapi mau melayani orang lain. Kenapa? Karena pasti saat itu kamu sedang memiliki suatu hubungan yang dekat sama Tuhan. Sehingga keterpurukanmu itu tidak menghalangi kamu untuk menaati apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Karena bisa aja milih kan sebenarnya untuk udahlah, Tuhan juga melupakan janjinya, ngapain melayani. Dan tadi tuh efeknya kekekalan, men. Iya. Wow. Tipis banget. Itu near miss ya. Iya, near miss itu. Near miss sih. Jadi setengah jam banget. Jadi kok sempat mikir ya, flashback ya, kok seandainya itu berselfish saat itu hutang darah, quote unquote ya. Ya, darahnya tercurah atasku, quote unquote. Iya. Tapi aku setuju sih, point of view-nya itu adalah ya secara daily sebetulnya jangan sampai kita lengah bahwa kok kehidupannya lagi baik-baik saja atau lagi sukar, terus kita meresponinya keliru dengan kita tidak berlatih tadi itu, membangun hubungan kita dengan intim, konsisten sama Tuhan. Karena at some point kita akan ada di, di persimpangan, ketemu orang-orang kritis dalam kehidupannya, dan diperlukan peran Tuhan melalui kita untuk membawa kehidupan. Iya. Buat orang sekeliling kita. Iya. Berarti sebenarnya kita harus punya
kepedulian juga sama orang lain sih. Ya nggak sih, maksudnya kalau misalnya kita saat teduh tapi kita tidak mohon kepedulian, contoh kayak misalnya kamu pusing sendiri dengan urusan kamu, kamu nggak peduli sama Tapi orang again yang sih, minta. untuk bisa merubah perspektif itu atau mindset itu ya lewat hubungan kita sama Tuhan. Gitu, karena Ya. kalau kita nggak punya hubungan kayak tadi contoh Alia nggak lihat figur orang atau even pasangannya yang takut akan Tuhan, even pasti nggak akan kepikiran kan. Nah itu aku penasaran sih, Aliang, dari bisa ngomong kayak peduli amat sama hidup orang, kok pasangan gue bisa care banget sama hidup orang. Kamu membangun kepeduliannya gimana waktu itu? Oke, kepedulian tuh sebenarnya ada satu titik yang bikin aku twitch banget. Satu momen di mana aku, kenapa aku jadi mau melayani Tuhan ini? Oke, nah jadi ada setelah CGC itu, kalau Cemar tahu, CG Conference. Conference, di situ ada momen di mana, jujur aku kalau bahasanya Albert ya, kita bilangnya persimpangan lah ya. Ini mic-nya lebih enak kayaknya kok. Oh, kayaknya lebih dekat ya, benar. Nah, kalau kalau bahasanya Albert di persimpangan ya. Nah, aku ada momen di saat pengen quit dari posisi TL ini. Pernah quit. Rahasia nih Iya, kayaknya. jadi Akhirnya terbongkar. Cuma di podcast ini aja. Soalnya ini TL-nya given yang ini. Oh, ini mendapatkan jabatan TL karena menikahi TL. Betul. Jalur cepat. Jadi kalau Kokar, Cemar sama Bro Albert ya, kok semua jadi TL itu kan dari sponsor, CGL, coach, baru TL ya. Iya. Nah, kalau saya puji Tuhannya ya. Satu TL. Nah, karena terlalu cepat begitulah tadi Cemar bilang kok bisa ya. Aku jujur awalnya menjadi TL itu tidak memiliki hati TL. Gak ada, jadi Hatinya ngebala. Iya, hanya sebatas apa ya? Tanggung jawab ya. Melakukan sebatas tanggung jawab tapi gak ada hati. Nah, tadi kembali lagi momennya pas CGC jadinya. Nah, Acara di Surabaya waktu itu ya. iya di Surabaya. CG Conference. Nah, di situ persimpangan aku sama sebelum itu yang kita di Puri, aku lupa acara apa ya. Pokoknya sebelum ada pembelahan ke struktur gereja. Masal, oke. Nah, pokoknya acara tersebut aku sama Dian tuh sama-sama doa. Tuhan, kalau memang kita tetap stay di Pro M, berikan kami hati. Nah, entah kenapa pada saat kita doa sama-sama, kita dapat satu jawaban yang sama, yaitu tetap dan di Puri. Wow. Dan Puri. Spesifik. Waktu itu belum ada GMS Puri kan? Belum ada. Puri. Dan di saat itu udah dimilih, udah persimpangan ya. Okay. Dan tiba-tiba dari mulut saya ini meneriakkan satu seruan. Dan aku jujur agak sampai merinding sih sampai detik ini. Aku teriak pada saat semua orang berdoa ya. Tuhan, aku akan membawakan 1000 murid untuk Engkau. Wow. Nah, di situ entah kenapa hari itu jadinya willingness jadi tumbuh. Nah, di situ momen itu aku nggak bisa ngelupain. That's why tadi kalau ditanya Son of the Vision, pengembalaan misinya itu adalah 1000 murid. Kalau gereja kan 1 juta, ambil berapa persen tuh kok karya kalau dihitung-hitungnya? Iya, 0,1. Nah, 1% tok aja gitu. Nah, itu momen di mana Tuhan tuh mengubah yang hati aku awalnya mungkin nggak pedulian, jadi ya udah kita mau. Jadi sebenarnya kamu melontarkan visinya dulu bahwa kamu ingin bawa 1000 murid untuk Tuhan, baru kepeduliannya bertumbuh. Betul. Di situ momen di mana acara apa aku lupa ya, CGC atau apa sekitar itu. Waktu itu aku inget deh, kita waktu lagi ada kegerakan Cigevan ya kan, kita janjian sama salah satu TL tuh. Kita joinan, aku, Aliang, Reza sekarang jadi gembala ya, Sukabumi ya, jadi pastor terus apa Nick ya kan. Waktu itu entah kenapa inisiatornya nih Nick nih ngajak ketemuan ya kan. Hari H datang dia nggak nongol ya kan. Nah ketuanya nggak nongol, koordinatornya. Kita bertiga lagi nganggur-nganggur ngobrol tuh. Ternyata itu rencana Tuhan loh. Waktu itu ngobrol-ngobrol. Nah Aliang ini sempat cerita tuh mengenai pergumulan, mengenai hati, mau pindah, mau pindah, lain sebagainya. Dari mau pindah terus bisa. Nah ada satu kata-kata quote ya. Waktu itu ditunjukin Reza ya, bagus banget ya. Reza cerita apa tuh? Ya dia ada satu chat yang dia bacain. Nah itu jujur nyentak juga ke hati saya. Nah dibilang kamu tidak perlu memiliki hati untuk melayani,
tetapi kamu hanya perlu taat saja untuk melayani. Nanti hati itu akan perlahan-lahan tumbuh. Nah, kurang lebihnya tuh seperti itulah. Okay. Iya. Itu uniknya ya. Waktu itu Reza masih menggumulkan untuk panggilan dia menjadi full timer ya. Betul. Nah, kita bertiga tuh ngobrol-ngobrol. Iya. Terus akhirnya ngulik ngobrol-ngobrol, saling mengompori, saling mendorong kan. Mereka Bahasa berdua kasihnya nih, kita ya. aku cuma jadi moderator ada waktu itu. Saling ngomporin. Cuman dari mereka ini serunya gitu loh. Maksudnya mereka menjadi revivalist untuk satu sama lain ya. Iya. Jadi aku sih sangat percaya ya. Maksudnya ketika kita ingin menjadi revivalist, kita juga harus menentukan tempat di mana kita berada. Itu akan setuju. ngefek sekali. Setuju. Kalau kita saat itu misalnya tuh Ali yang lagi ada dalam pergumulan seperti itu, dia ngumpulnya sama orang yang mungkin nggak Yang penting tepat ya. cuan, Yang pentingnya cuma cuan. Aku rasa mungkin story-nya akan sangat berbeda dengan hari Mungkin ini. juga jadi Iya. questioning Iya, apakah iya, dia benar. pasangan yang tepat gitu. Iya Iya. benar. Kok nggak mikirin cuan? Benar. Tapi Kokar ngomong begitu aku jadi loh. Ternyata CG itu penting banget ya artinya Kokar ya. Iya. Dimanapun kita berada, lokasi kondisi kita tuh Hmm. ditentukan juga. Maksudnya orang sekitar tuh sangat Orang menunjang terdekat kita. Iya. Iya, bahkan aku kalau boleh sharing ya, saat ini tuh kalau aku ngerasa ketika aku melayani ya, sering aku merasa itu Tuhan aku tuh nggak punya hati loh Tuhan untuk ini gitu, aku nggak punya hati. Tapi hal yang membuat aku tetap melayani sampai sekarang itu aku tuh selalu berkaca dan diingatkan bahwa karena gereja ini bergerak, kamu terjangkau dan kehidupanmu yang terpuruk banget itu bisa seperti sekarang. Agree. Jadi di sana itu aku cuman bersepakat aja. Gereja ini mau kemana? Oke, 35 gereja di JJB. Aku pokoknya nggak ada hati. Aku mau invest di sinilah. Aku mau kasih tenaga, mau kasih waktu. Karena aku tahu mungkin bukan aku yang akan menjangkau, bukan aku yang akan menyentuh, bukan aku yang menuai lah. Tapi seenggaknya dengan aku terlibat di dalam hal-hal yang mungkin pengaturan, mungkin satu dan lain hal, nanti itu menabur sedikit nanti akan ada tuaiannya. Jadi hal-hal itu kalau misalnya dalam konteks untuk revivalist ya, itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan itu dilakukan oleh kita bersama. Ya ibaratnya kalau kita di dalam CG itu kita kayak di recharge dulu, dikuatkan, Baru untuk diutus. kita kemudian bisa untuk diutus menghadapi apapun gitu kan. Agree. Karena kalau misalnya ya ini dari pengalaman aku nih secara pribadi gitu. Karena kan tadi kan ada masa yang tadi aku bilang 364 hari tuh rasanya kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi ada satu yang kita tuh sebenarnya bangun sih, yaitu sebuah keyakinan tekad di dalam diri, either itu kayak kamu untuk mengasihi, untuk melayani gitu kan, ataupun untuk hidup benar. Contoh kayak misalnya kita kan revival itu kan berarti kan membawa kehidupan dalam kematian gitu kan, pada kematian gitu kan, membawa kehidupan dari kematian. Iya, Di tengah kematian atau di tengah kematian. kegelapan. Nah, jadi untuk bayangin kan kalau misalnya kita bicara tentang kematian berarti kan itu dalam situasi yang gelap. Nah, keberadaan kita ketika kita membangun hidup kita dengan segitu sungguh-sungguhnya, membangun kepedulian kita, membangun takut akan Tuhan, membangun apa yang penting buat isi hati Tuhan gitu kan. Terus kita ada dalam let's say lingkungan yang tidak sehat di luar sana. Tetapi di dalam gereja kita punya komunitas yang sehat, punya CG gitu kan, di mana kita dikuatkan, di mana kita dibangun persepsi yang benar yang seperti apa, prinsip hidup yang benar kayak gimana, sehingga ketika kita keluar, instead of kebawa arus dan terinfluence dengan arus dunia, tetapi bagaimana kita justru sebenarnya bisa menjadi lebih kuat. Justru ketika kita ada di tengah dunia, maksudnya contoh dalam kasusnya aku nih gitu, di lingkungan kerjanya aku itu sebenarnya bisa dibilang bukan yang toksik kayak ngejatuhan mental kayak mental kita yang dijatuhkan, bukan, tetapi godaannya luar biasa kuat. Gak cuma godaan yang kuat, tetapi jika aku tidak melakukannya, jika aku tidak menjadi sama dengan teman-teman kerjaku, aku tuh sebenarnya dipandang rada aneh. Kadang Iya, kayak misalnya bisa dibilang, wah kayak ibu pendeta. Ya kalau itu sih aku I'm fine. Anyway, karena ya itu sebuah panggilan yang mulia juga gitu kan. Ya bilang wah kayak ibu pendeta. They don't say it like for a joke, but because I'm so different. Lawan Kelihatan arus.
mencolok Iya, aja lawan gitu. arus. Dan lawan arus tuh nggak gampang loh. Iya betul. Ada yang pernah ke bawah arus? Saya Itu- pernah. Itu berat Iya, kan iya. untuk bisa melawan itu berat sekali gitu. Tetapi seorang revivalist sebenarnya adalah orang yang berani lawan arus, tapi bukan berarti kita jadi kayak orang yang judging Ya, Hmm. ya, ya. gitu. Tapi Jadi kita sok rohani, rohani, enggak kayak gitu juga. Kita jadi orang yang sama cool, coolnya, tetap banyol juga mungkin. tetap banyol juga, tapi tetap berprestasi juga Asik, gitu itu kan. dia. Itu penting saudara-saudara gitu, karena kalau kita tidak berprestasi gimana kita bisa speak up to Agree. anyone's Yes, life Yes, juga yes, gitu kan. yes. Tapi dari situ tuh yang aku tangkap, loh ketika kita berani lawan arus, ketika kita benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, tanpa sadar kelihatannya memang mungkin hari ini, besok, lusa tidak ada yang bertanya-tanya tuh. Tetapi one day pasti akan ada masanya krisis di lingkungan kita berada. Nah, Agree. Orang jadi ingat harus nyari siapa. Itu dia. Pasti akan ada satu orang itu yang tetap bersinar terang, yang lawan arus, yang kemudian dilihat, ataupun dalam situasi yang gak enak, kayaknya hidup gue tuh lagi ada yang salah. Let's say ini Iya. kan masalah Iya, perselingkuhan lagi hot banget ya di ibu kota kita tercinta gitu kan, di kota-kota besar. Bahkan lagu-lagu aja speak up too often, lagu-lagu itu terlalu Iya. banyak yang bahas tentang seks dan perselingkuhan. Dan film-film Seakan-akan- yang temanya itu malah Wah. laku ya. Nah, jadi seakan-akan itu hal yang biasa. Loh, bagaimana kita dengan menjaga kekudusan, kita justru bisa berbicara pada hidup orang yang mungkin antara mereka jadi korbannya, diselingkuhin, atau mereka sebenarnya pelakunya. Bagaimana kita bisa berbicara dalam kehidupan mereka gitu. Jadi kayaknya justru ketika aku mikirnya ya, justru menjadi seorang revivalist dengan kita menjaga kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menjaga kekudusan hidup kita, justru di tempat yang paling gelap itu kita harusnya bisa bersinar lebih terang. Ya loh, itu nggak mudah. Kalau misalnya kita lihat ya, salah satu kisah revivalist di Alkitab, Yusuf kan. Yusuf itu mungkin ada masa-masa di mana dia ekstrim mengalami goncangan. Ya. Tapi ada masa-masa di mana dia itu everything's good. Everything's good. Waktu itu dapat promosi kan, waktu di rumah Potifar kan. Iya. Everything's good, semuanya berjalan normal. Semuanya, tapi di masa-masa berjalan normalnya itu, aku yakin dia itu selalu menjaga apinya. Sehingga ketika nggak lengah. Sehingga suatu titik ketika godaannya itu datang, itu dia tetap memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Ini sangat relate. Kenapa? Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang menggoda kita untuk kompromi. Kalau kamu kompromi, kamu akan dapatkan kemudahan. Kalau kamu nggak kompromi, udah kamu akan mendapatkan kesukaran, udah nggak diuntungkan, udah nggak enak lah pokoknya. Tapi ternyata definisi revivalist itu juga bisa bicara mengenai kita tetap lakukan yang benar loh, sekalipun kondisinya itu membuat kita rugi ya. Karena suatu hari kebenaran kita itu bisa ditabung untuk menjadi suatu kesaksian. Yes. Ya benar ya. Dan jangan-jangan karena kita tekun 364 harinya melakukan hal yang benar tanpa ada orang yang lihat, tanpa mendapatkan kredit apapun, tidak mendapatkan pengakuan apapun. Jangan-jangan satu hari yang dipersiapkan itu tiba-tiba Firaun bermimpi dan butuh ada orang yang bisa menafsirkan mimpi. Iya. Diingat lah. Dan aku melihatnya 364 hari itu kalau kita jalani dengan benar, itu persiapan untuk satu hari final nih. Tapi kalau nanti sampai ini lengah di sini, nanti satu hari yang final ini kita akan responi dengan salah. Belum tentu satu hari itu datang kali kedua kan. Betul, Benar. betul. Momen itu akan sulit terulang. Iya. Serendipity. Sebuah masa, satu keputusan itu bisa membuat persimpangan yang jauh sekali. Yes. Ya kok istilahnya kairosnya Tuhan juga. Kairosnya Tuhan. Yes. Kairos yang mid kronos kali ya. Kan yang kita lakukan sehari-hari kan Kronos. kronosnya doang, persiapan doang. Ya, kok buat ngilangin orang setengah tuh apa namanya? Thanos. Iya. Oke. Ya, tapi aku ada sebuah kesimpulannya juga sih. Jadi setiap kita ngalami kesukaran gitu ya, itu ngebentuk sebuah pola. Kayaknya nih, jangan-jangan one day ada orang-orang yang perlu kita tolong, quote unquote, yang akan dipertemukan sama kita. Jadi yang sama persis, yang sama kayak kita dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kewaspadaan. Jadi responnya kita tuh jadi respon yang benar. Kok setiap ngalami hantaman, kesulitan apapun, oke, curiga. Yang positif, one day Tuhan mempersiapkan satu hari itu. Yes. Jadi tidak membuat kita ngalami hal sulit terus kita mundur. Pasti sulit sih, nggak mungkin lah, kita manusia juga pasti
waktu Yusuf ngalamin udah ngasih tahu mimpi ke juru minuman anggur, Ya, dilupakan. dilupakan. Dia pun sempat ngomong kan, please ingat gua ya. Iya, Gitu. dilupakan. Tapi dilupakan juga. Iya. Tetapi ya again dia mempersiapkan melatih cara dia even dengan karunia menafsirkan mimpinya. At some point tetap dipakai dan dia masih tajam. Yes. Waktu Firaun panggil dia bisa menafsirkan hal tersebut gitu. Nah Ya, jadi ya. membentuk sebuah pola sih yang aku mungkin bisa simpulin bahwa kalau kita sekarang ada di posisi yang gelap, situasi yang sulit, please remember bahwa kita ini tidak boleh untuk hanyut di dalamnya, tetapi one day akan ada orang-orang di masa kritis yang kita perlu membawa revival, membawa kehidupan buat orang-orang Yes. seperti itu. Betul, setuju. Yes, dan kalau misalnya kita mau melakukan hal yang benar ya, itu akan jauh lebih mudah kalau kita itu ada di kumpulan orang benar. Ya, betul. Jadi aku sih sangat ketolong untuk ada di dalam sebuah kegerakan, khususnya aku secara personal ya, kalau misalnya melayani nih seperti sekarang membuat podcast ya. Sepulang dari podcast ini, aku tuh selalu berasa energized. Sedemikian juga kalau kita lagi meeting kumpul TL ataupun CG. Jadi buat teman-teman juga yang mendengarkan hari ini, kalau memang tahun 2025 ini adalah tahun yang challenging, tahun yang banyak sekali unpredictable moment. Saudara mesti tahu kalau misalnya saudara itu Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu. Saudara, Tuhan ingin Anda untuk menjadi revivalist. Ada Yes. area-area di mana saudara akan hadir di sana dan membawakan kehidupan. Caranya gimana? Saudara perlu mendekat kepada Tuhan karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi bukan itu saja, kami juga mengundang apabila saudara belum memiliki komunitas, saudara bisa bergabung di dalam Connect Group karena di sana saudara tidak berdiri sendiri. Banyak orang-orang benar yang mungkin kita berenangnya tidak sesuai dengan arus, kita melawan arus, tapi kita akan sangat dimudahkan karena kita lakukan ini bersama-sama. Jadi saudara bisa menghubungi untuk QR atau nomor yang ada di bawah. Kami akan reach out untuk menginvite Anda di dalam sebuah komunitas Connect Group. Di sana saudara akan menemukan saudara-saudara seiman untuk kita bisa bertumbuh bersama, khususnya tahun 2025 ini. Kalau memang banyak hal, banyak tantangan, tapi satu hal yang pasti bersama dengan Tuhan kita akan lewati semua ini dengan kemenangan. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya dan God bless you. God bless you. you. Bye-bye.